Anda pernah dengar dari salah satu ustaz, lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut ustaz? Ya itu mungkin juhud beliau ya. Ini usaha pribadi barangkali. Kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam, kalau hadis yang kita pegang riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia, di atas tunggangan ini ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan, yadul ulia khairum yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini, dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua. Kalau ada orang susah bagi dua, kasih. Gitu kan. Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat. Gitu kan. Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang kesian satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah, saya tanya, Bapak mengangkat sampah? Oh enggak, saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu, dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan kah, pakaian kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan, mereka mau kerja seperti itu, kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama. Gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita nggak bisa tahu, makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustadz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orang ini nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi nggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak. Kalau kita tahu, ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta kasih aja, nggak usah lihat ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allah alam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu alam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita nggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak. Udah celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung gitu kan. Tapi hukumnya hukum zahir semua. Yang kelihatan depan mata itu yang kita hukumi, Allahu a'lam. Nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi wajib. Talabul ilm kata Nabi SAW, fariidatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama nggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh. Dengarin. Di HP sekarang nggak usah pakai Walkman. Di HP kalau misalnya dulu orang masih bawa tape recorder, ini nggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat, gitu. Lagi dagang. Apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan, anak-anak pegawai bisa nonton, mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan. Jadi masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh.
baik itu wisol, baik itu roja, baik itu insan, putarin. Jadi maaf teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah itu juga mendengarkan. Jadi mereka sambil kerja mereka dengar manfaat ilmu, harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Nggak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, nggak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian, 2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun, itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh, atau teman-teman da'i yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal soleh. Jadi jangan lewatkan. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu, sekali lagi. Dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti setannya bisikin. Kan tadi sudah pengajian ustaz. Ndak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dangdut gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi gitu kan. Karena begini, jadi memang harus ilmu. Ustaz, saya anak muda yang kadang tergelincir kemaksiatan seperti halnya fitnah wanita di akhir zaman ini. Saya meminta solusi dan saran dari Ustaz. Memang wanita itu fitnah, disebutkan dalam hadis. Fitnah bagi memang orang yang menyibukkan diri dengan kaum wanita, kata ulama. Jadi memang dia sering memang sengaja menjerumuskan dirinya di situ. Misal sengaja masih membuka diri kalau ada perempuan yang mau kenalan dibuka. Kan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai SMS, jangan mulai WhatsApp, jangan mulai kenalan. Kalau sudah mau nikah minta sama Allah, ya Allah tunjukin saya wanita yang baik ya Allah. Insya Allah Allah akan petunjuk. Nanti tiba-tiba ada kecenderungan, ada cocok dan seterusnya. Bukan saja, karena kalau kita buka percuma. Kalau kita tetap membuka pintu itu akan jadi masalah. Laki-laki juga sebenarnya fitnah bagi perempuan ya, bagi perempuan yang membuka dirinya pada fitnah itu. Sama bahasa saya gitu kan. Jadi saran saya yang pertama adalah antum tutup semua fasilitas yang berhubungan dengan lawan jenis ini, apapun sifatnya. Misalnya interaksi yang sering terjadi, tontonan yang sering menonton, itu memang harus ditutup. Itu yang pertama, tutup dulu. Jadi kalau rumah kita ada yang lubang sehingga angin masuk dan kita rasa dingin, apa yang antum lakukan pertama? Pakai selimut atau tutup lubang dulu? Tutup lubang dulu. Kalau antum pakai selimut masih dingin karena masih terbuka, tutup dulu itu pintu maksiat. Antum leluasa nanti biar nggak pakai selimut nggak apa-apa, ibadahnya enak tuh. Berhentiin dulu itu, karena ini bahaya nih, ini virus berbahaya, gitu kan? Jadi memang harusnya begitu, tutup semua fasilitas itu, jangan ada. Kemudian kalau memang antum sudah sampai pada tingkat merasa akan terjerumus pada perzinahan karena gejolaknya syahwat, kalau sudah punya kemampuan secara kejiwaan menikah dan menikah dengan orang yang sepadan. Sepadan ini artinya bisa jalan, sejalan, postur tubuhnya, paras wajahnya tidak jauh, keadaan ekonominya tidak jauh, jenjang pendidikannya tidak jauh. Jadi sepadan, bisa masuk tuh, komunikasinya masuk. Saya pernah kasih contoh, jangan ikhwah gaji 3 juta, nikah sama akhwat yang kosmetikanya 10 juta. Nggak bakal nyambung, habis uang antum itu gitu kan, nggak bisa. Jadi harus cari yang sepadan, nikah dengan yang sepadan. Kalau juga belum punya kemampuan, oh saya masih kuliah Ustaz, saya masih belum bisa. Oh saya masih baru kerja 2 bulan, pengen 1 tahun dulu baru nikah. Baik, sunnah Nabi SAW berpuasa. Berbanyak puasa, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu kan. Sambil menutup tadi pintu-pintu maksiat, insya Allah akan aman. Yang kedua, terkadang saya dibilang terlalu fanatik dengan agama, jadi saya selalu diejek-ejek oleh siapapun, saudara-saudara dan teman-teman saya. Bagaimana saya menanggapinya dan memperkuat iman saya? Tawan dengan senyum. Kamu alim ya? Alhamdulillah, gak apa-apa. Senyum saja. Apapun orang mau bilang. Karena perkataan yang diucapkan oleh orang, caciankah, hinaankah, pujiankah, hanya sepanjang lidahnya. Gak bisa apa-apa. Kalau antum diejek-ejek, antum senyum saja, anggap biasa. Ya. Saya tidak mau gunakan istilah pepatah itu karena kurang bagus ya. Yang biasa mengatakan anjing bergonggong kafilah berjalan. Nanti kita anggap orang-orang ini anjing, tidaklah gitu kan. Tapi kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Firman Allah Subhanahu wa taala yang juga jauh lebih mulia, wa idza, tadi dibaca tuh dalam salat kita sama imam, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak ngomong sama orang-orang yang jahil bisa menjerumuskan qalu salama, ya udahlah terserah kamu, enggak apa-apa. Santai aja. Yang penting kita tetap menunjukkan kebaikan. Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak
dengan 1 kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cecak. Bukankah cecak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid, ternyata baru menyadari ada kotoran cecak di dekat tempat sujud, sahkah sholatnya? Ini malam ini kemana-mana pertanyaannya nih. Ini masalah sumpah. Ya. Ini tanya masalah rumah tangga, tanya masalah sholat. Baiklah, malam terakhir. Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang? Kenapa enggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Nggak bisa. Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah, bisa ada atau tidak ada. Tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan cecak. Memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cecak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya. Memang kita dianjurkan bunuh. Anjing yang berwarna hitam semuanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya. Semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah. Ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah paham. Jadi memang diperintahkan membunuh cecak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Kan? Saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmahnya, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani. Gitu. Seperti itu. Kalau ada kotoran cecak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cecak, ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya, itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya. Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Ya. Dianjurkan untuk memvariasikan, karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas. Rakaat kedua Isya Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah membaca suratannya hanya 1 ayat saja? Misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255. Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai. Kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar. Ruku. Rakaat kedua Allahus Samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran. Mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Saya baru mengaji, saya ingin bertanya pada Ustadz, kenapa Allah menciptakan api neraka? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya? Dan kenapa Allah harus menciptakan syaitan sebagai ujian pada kita? Bagaimana juga dengan parade tauhid yang akan diadakan tanggal 16 nanti, apakah saya boleh ikut? Jadi begini, yang paling pertama dulu, ada beberapa keputusan yang kita bisa tanya, ada yang tidak. Saya kasih contoh gini.
Kalau saudara kita yang bertanya ini, antum kerja di satu perusahaan. Perusahaan itu punya building, gitu kan? Warna buildingnya coklat, jendelanya 1000 jendela misalnya. Liftnya warna abu-abu. Bentuk di dalam keramiknya warnanya ini. Lalu antum datang, dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai. Antum masuk jadi pegawai. Waktu antum jadi pegawai, kira-kira yang antum lakukan pertama, tanya dan protes kenapa buildingnya warna coklat, kenapa liftnya warna abu-abu, kenapa begini dan begitu. Atau antum fokus ke tugas antum. Hah, kira-kira yang mana nih? Fokus ke tugas kan? Masalah dia mau bangun building warna coklat kah, mau 5 tingkat kah, mau 7 tingkat kah, mau 50, itu hak dia. Ini coba tarik ke contoh ini. Jadi ada hak ilahiyah yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita mau protes sampai ke situ, itu jauh sekali tuh. Nanti yang hal kecil, kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat, 4 rakaat? Kenapa Allah buat begini ya? Kenapa enggak? Ini jam 12 siang 4 rakaat, jam 4 siang, jam 4 sore 4 rakaat. Digabung aja jam 2 siang sekalian 4. Kenapa ya Allah 2? Nggak bisa, kita nggak punya wewenang di situ. Kita nggak punya wewenang. Sama tadi kita masuk kerja, kita nggak bisa bahas. Apalagi kalau sampai dalam, ini tukangnya siapa yang buat nih tembok? Di dalamnya komposisinya apa nih? Kan lebih dalam, lebih macam. Jadi rumit nanti, gitu kan? Jadi rumit. Tapi saya sedikit memberikan wacana begini. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta menyayang, gitu kan? Memang penyayang, menyayangi kita. Bukti penyayangnya adalah kalau antum berbuat dosa, umur misalnya seseorang 60 tahun. Anggap dia balik umur 15 tahun. Berarti ada dari 60 tahun 45 tahun. 45 tahun ini semua maksiat. Semua zina, riba, macam-macam dilakukan sama dia. Pas umur 60 tahun, sudah 45 tahun buat maksiat. Umur 61 tahun taubat kepada Allah. Menyesal-nyesal, ya Allah, saya baru tahu ini kalau ini dosa, saya taubat. Diampuni nggak? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Tidak ada jawaban. Hah? Nanti kalau ada yang tanya poligami baru semangat. Ini ikhwah ini memang nih. Jadi diampuni dosanya kan? Diampuni. Itu berarti maha rahmatnya Allah. Allah betul-betul menciptakan surga dan neraka. Dan Allah mengatakan pada surga, hai surga kau, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi ya, hai surga kau adalah rahmatku, yang aku akan balas hamba-hambaku yang patuh dan bertakwa. Dan wahai neraka kau adalah azabku, yang aku gunakan untuk menghukum orang-orang yang membangkang. Gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta meletakkan peraturan-peraturan. Antum kerja di perusahaan, ada peraturan tuh, masuk jam 7, keluar jam 5, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya begini, peraturannya ada. Ada pelanggaran, ada juga hukuman-hukuman bagi yang melanggar, yang tidak masuk 3 hari berturut-turut tanpa alasan maka dipecat. Pekerja aja tidak selesai akan begini, peraturan perusahaan. Ya kita masuk perusahaan, kita ikuti peraturannya. Kita seperti itulah, kita ikuti peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah surga dan neraka sudah diciptakan sama Allah. Allah tuntun nih, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini surga. Surga itu begini, luar biasa nikmatnya. Hati-hati jangan langgar ya. Kalau di kantor tadi, langgar kamu dipecat loh. Nggak bisa lagi diterima. Sudah dicoret namanya. Udah nggak mungkin biar melamar berapa kali pun, bawa surat dari menteri pun tidak diterima. Baik, dikasih tahu. Tetap dia langgar, dipecat dari perusahaan. Ini Allah mengatakan, ini pelanggaran-pelanggaran ya, jangan dilakukan. Nanti masuk neraka loh, neraka itu begini, dijelaskan. Gitu kan? Nah sekarang tinggal kita. Dengan akal sehat kita, mestinya kita pilih yang baik dong masuk surga. Jangan pilih yang masuk neraka, mestinya kan begitu. Allah SWT menciptakan ini, meletakkan peraturan-peraturan dengan kemahakuasaannya. Dan kalau kita menghubungkan di sini, kasih sayangnya Allah SWT, Allah nggak mau kita masuk neraka. Allah nggak mau masuk neraka. Sampai kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Nggak ada orang yang mencelakakan dirinya nanti masuk neraka, kecuali memang orang yang bobrok sekali. Karena dia walaupun sebelum meninggal dunia beberapa saat kalau sempat taubat, dan memang kata ulama, semua orang yang berbuat dosa, Allah tiap saat kirimkan sinyal penyesalan. Subhanallah, nggak ada orang buat dosa itu nggak nyesel. Dimasukin walaupun dia penjahat, itu setiap habis membunuh, atau dia habis berzina, habis mencuri, itu biar mulutnya senyum, tetap dalam hatinya itu ada kecamuk penyesalan. Itu sinyal dari Allah untuk supaya dia kembali ke jalan Allah SWT. Terus diingatkan. Nanti kalau dia tidak mau betul-betul, tidak mau memang membangkang, baru Allah SWT binasakan. Fir'aun itu sampai detik terakhir sebelum tenggelam, masih Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Musa AS hantamkan tongkatnya, naik air itu dilihat sama dia. Mestinya dia sudah luar biasa kaget melihat air bisa berdiri seperti tembok yang besar. Dia mestinya taubat. Allah masih sama tidak. Sengaja cekap, ya, ngotot untuk memburu Musa AS. Tenggelamkan sama Allah, masuk neraka. Nah orang yang seperti ini sudah masuk neraka memang wajar gitu kan. Karena memang ada orang yang membangkang, ada orang yang patuh. Allah SWT memberikan seperti itu, wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kenapa Allah syaitan itu istilah gitu kan, istilah bagi golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sama dengan manusia gitu kan. Allah menciptakan semuanya, diberikan potensi baik dan buruk, tapi mereka mau membangkang gitu kan. Mereka mau membangkang.
Maka mereka pun akhirnya Allah SWT biarkan. Tapi sudah diancam tuh, diancam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Kalau ada seseorang yang membaca ayat, ada tilawah sujud tilawahnya, kemudian dia sujud, maka syaitan yang ada di sebelahnya menangis sambil berkata, dia diperintahkan sujud, tapi lalu dia sujud, maka dia masuk surga. Saya diperintahkan sujud, saya tidak mau sujud, maka saya masuk neraka. Syaitannya tahu tuh sebenarnya, tapi dia lakukan itu. Dia lakukan, gitu kan? Sebagian ulama yang membahas masalah alam jin nih, alam jin, tentu ini tidak terlalu banyak dalilnya ya, tapi alam jin ini, di jin itu ada seperti manusia, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Yang beriman ini namanya jin mukmin, tidak dikatakan syaitan, tapi yang fasik, muslim tapi masih berbuat dosa, serta yang kafir disatukan namanya syaitan. Nah, golongan syaitan ini bisa bertaubat menjadi jin mukmin, bisa. Kecuali iblis yang enggak. Satu saja ini yang Allah katakan dalam Al-Quran yang tidak akan pernah bisa taubat, udah. Karena Allah sudah tunjuk dia, karena dia membangkang kekal. Tapi pengikutnya dia bisa bertaubat. Buktinya kalau ada jin-jin syaitan-syaitan yang kafir atau yang mengganggu orang dengan sihir atau orang kesurupan, itu kalau disuruh syahadat dia masuk Islam. Gitu kan? Banyak terjadi itu. Jadi golongan syaitan pun itu bisa kalau mereka bertobat, kecuali iblis. Iblis memang sendiri. Allah SWT sudah sebutkan itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah parade tauhid, kalau antum melihat di situ tidak ada indikasi politiknya, tidak ada maslahat pribadi, ya, dan antum melihat itu ada mensyiarkan kekuatan kaum muslimin, saya tidak melihat ada pelanggaran. Saya pribadi tidak pelanggaran, karena ini bukan demo untuk parpol, untuk maslahat pribadi, bukan. Ini untuk menunjukkan kita ini umat Islam bertauhid, kan gitu. Dan ini Nabi SAW seringkali mengajak kaum muslimin untuk hadir di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Dan Nabi SAW menyuruh di Idul Fitri itu untuk keluar seluruh perempuan, termasuk yang berhalangan, termasuk orang tua, supaya mereka memperlihatkan jumlah kaum muslimin, gitu kan? Jumlah mereka yang banyak. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menganggap remeh kaum muslimin. Saya tidak tahu niatnya teman-teman ini apa, insya Allah mudah-mudahan baik, gitu kan? Tapi kalau mereka niatnya baik memang untuk menunjukkan itu dan tidak ada indikasi politik di sini, tidak ada unsur maslahat pribadi, murni karena agama dan dilihat ini untuk menunjukkan bahwa saya umat Islam punya kekuatan, saya tidak melihat ada masalah di situ. Saya tidak melihat, asal tidak membuat kerusakan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i ya, jangan sampai ada perempuan yang ikut-ikutan, yang kelihatan auratnya, yang inilah, yang itu tuh jelas pelanggaran syar'i. Tapi kalau berhubungan sama politik, maslahat pribadi, maka ini sama sekali saya pribadi tidak mendukung. Karena pertanyaannya datang kepada saya ya. Kalau ada teman-teman yang punya ijtihad, Allahu a'lam. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun.